saudara bisa buktikan illa hasabi wa nasabi, kecuali yang ada hubungan darah dengan aku dan ada hubungan ilmu dengan aku tidak putus. Kita ngaji sama siapa? Ingat nggak? Ingat. Guru ana si fulan, si fulan. Bahkan kita ingat guru kita ngajinya kemana? Guru kita dulu ngajinya ke Muallim Anu, gitu. Muallim Anu ngajinya kemana? Muallim Anu ngaji. Oh, jadinya sesungguhnya dia punya skema keguruan, dia nyatu ya di kampung kita, kiai-kiai nyatu, gitu. Kita kagak ngopenin, tapi ternyata dia bersambung. Itu betul. Hasab ataupun nasab yang bersambung pada Nabi Muhammad itu tidak putus. Makanya Habib Allah bin Tahir bahasakan, ya ikhwani, wahai saudaraku, tidak putus berarti. Kita sama Habib Allah bin Tahir nggak putus. Gitu. Saya belajar sama Abu Dimyati. Nggak lama, ini mas bukan lagi ngomongin bangga-bangga, bukannya. Saya nggak lama di situ, cuman belajar masak nasi. Beliau belajar dengan Mama Tubagus Bakri, Sempur. Di antara gurunya banyak yang lain sebenarnya, Syekh Abdul Karim dan lain sebagainya. Beliau belajar dengan Mama Sempur, belajar dengan Syekh Nawawi Banten. Berarti kita barisnya cicit ya. Syekh Nawawi Banten belajar dengan Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Tahir yang karang kitab ini. Ini namanya ikatan min haitsul hasab. Di dalam surat Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi wa kana abuhuma salihah. Ada enggak? Jadi anak yatim yang selamat saat Nabi Allah Khidir sedang menunjukkan ilmu hakikatnya, dimuliakan ini anak yatim. Kenapa dia dimuliakan? Allah bilang karena keberkahan ayahnya, nasab. Keberkahan ayah itu di dalam beberapa tafsir ulama katakan maksudnya abuhuma, kakek yang ketujuh. Jadi yang soleh itu kakek yang ketujuh, bukan babanya, gitu. Jadi mungkin babanya mau ulah koros, ulah bludak gitu ya. Kita juga kan ada ulah koros. Babanya mungkin orang biasa, bukan orang alim. Ini dia punya kakek. Jadi yang ketujuh ini itu orang soleh, ahlu taqwa dia. Nah karena yang ketujuh dia punya kakek orang soleh, cucu yang ketujuh dipelihara Allah Ta'ala karena keberkahan kakeknya. Dan ini ulama katakan yang dimaksud kakek yang ketujuh adalah kakek dari pihak ibunya. Jadi dia punya nyak
Ang Betawi kan nyak, di atasnya ada nyak, terus ada nyak, itu jongkongnya. Jadi dari pihak perempuan juga pengaruhnya besar. Jangan bukan hanya dari pihak laki-laki. Dari perempuan, saudara, ada orang saleh siap-siap untuk memperoleh keberkahan dari kakeknya, gitu. Apalagi dari laki-laki, darah itu kuat dan nasab itu penting. Nah, ini menunjukkan tidak putus kesolehan seorang manusia terhadap cucunya yang ketujuh. Makanya Imam Ghazali bilang bahwa batasan sir seorang ayah hingga turunan yang ketujuh. Nanti sebelum ketujuh udah ada lagi yang jadi. Sebelum sampai ketujuh udah ada lagi yang jadi. Jadi mulai lagi tuh 7. Sebelum 7 lagi udah ada lagi yang jadi. Itu keberkahan dari yang pertama. Jadi kalau kita mencetak diri kita untuk menjadi orang bertakwa, nanti Allah Ta'ala jadikan keturunan kita orang-orang saleh. Kalau enggak anak, cucu, enggak cucu, cicit, udah begitu, sudah ada nasnya. Cuman itu wa kana abuhum salihah dari sisi hasab, dari sisi nasab. Begitu juga dari sisi hasab, dari keguruan. Bisa jadi guru seseorang yang ketujuh yang menyebabkan dia menjadi saleh. Dulu dia ngaji sama guru Iqra ngaji sama guru fikih, guru fikih ngaji sama guru tauhid, begitu bisa jadi sama guru ini. Malah kalau keguruan itu lebih besar pengaruh, karena apa? Sebab rentetan para ulama itu rata-rata rentetan orang-orang soleh yang semuanya bersambung kepada Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wakana abuhuma salihah itu zaman dulu, bukan di zaman umat Rasul. Kalau zaman umat Rasul, kalau dari nasab yang Rasulullah katakan illa hasabi wa nasabi, kecuali nasabku yang tidak putus, berarti pengaruh daripada keberkahan Rasulullah terus ke cucu-cucu gitu ya. Kita kalau ngelihat habaib, saudara, di hati perasaan kayak pengen bener, walaupun emang kagak bener-bener gitu. Ngelihat doang, bukan yang ngaji. Hawa, itu mah hawa. Ngelihat begitu tuh, di hati ke bawah, adem. Beda sama ngelihat orang barat. Kalau orang barat pengen marah-marah mulu. Jadi kegantengannya itu mempengaruhi kita, auranya itu, sirnya itu mempengaruhi kita untuk menjadi orang baik. Itu karena di situ ada sirrun Muhammadiyun, ada sir Nabi Muhammad. Ini artinya tidak terputus, tak gitu. Paham nggak tuh? Nggak putus. Kalau orang yang merasa dan mendapatkan itu, kemudian dia menjadi orang yang baik juga, berarti dia proses kesolehannya lewat sir Rasulullah yang ditembuskan lewat salah satu cucunya itu. Dari pusat pindah itu apa namanya, nur, pindah lagi sampai itu salah satu habaib. Kita lihat, kita ada keinginan menjadi baik. Bukan ngaji, bukan yang ngaji, dia juga nggak ngajarin kita, ngelihat doang. Apalagi ngaji, jelas tak?
dan ada kalanya melihat orang alim dari kalangan akhwal, dari kalangan kiai gitu, kalangan ustaz. Kita ngelihat belum ngaji belum, itu perasaan adem di hati, pengen bener aja gitu, pulang pengen bayang, padahal nggak ngaji nggak ngapa, dia ngelihat doang. Itu berarti ada sirrun Muhammadi pada diri itu orang, ada sir Rasulullah yang didapat dari guru-gurunya, sehingga membuat orang menjadi saleh. Dan itu dua jalur, bila kita tidak dapatkan dari jalur nasab, emang kita mah bukan habaib, ya kan kelihatan dari mukanya juga kurang tapi beres ya, yang kalau dipakein udang-udang udah kagak pantas aja. Nah, kita harus ngambil dari jalur hasam, maka kita akan masuk ke dalam kategori ya ikhwani. Oh hai saudara, jelas ya?